Namun, mengenai undangan Yan Zhen, setelah memikirkannya, Qin Yichen tidak bermaksud untuk menolak, tetapi tersenyum dan berkata, Trouble 2 senior memimpin jalan. Sepanjang jalan, kedua diaken itu juga sangat sopan kepada Qin Yichen. Lagi pula, penampilan mantan di atas Kuidou sudah cukup untuk menarik perhatian keluarga Yan. Setelah menyaksikan kepergian Qin Yichen, Lin Tianzuo berteriak pada Silverbeard, lihat, biarkan pemimpin militer diundang begitu cepat, masa depan teman kecil Qin. Tetapi sulit untuk memperkirakan, seperti Giok, kehidupan ini, tidak mudah untuk bertemu dengan wanita yang baik sekali. Anda harus merebut kesempatan. Anda harus menyesali hidup Anda karena rasa malu itu. Sirong menggoda di sampingnya, saya pikir saudara Qin juga terlihat romantis. Tetapi setelah kembali, orang-orang di kota api surgawi takut mereka bahkan tidak bisa cemburu. Namun, ucapan ini jatuh ke telinga Lin Ruyu, yang membuatnya langsung memerah wajah cantiknya. Dan kaki Giok berkata dengan ringan, adik laki-laki, kamu berani mengolok-olok kakak perempuan. Sirong tersenyum dan berkata, ini bukan yang saya katakan, ini yang guru-guru katakan. Lin Ruyu tersipu, dan gelisah umumnya melirik Lin Tianzuo, tetapi yang terakhir berpura-pura mengabaikannya, dan berkata dengan ringan, setelah 1 bulan lagi, orang-orang dapat pergi, sebagai guru. Saya tidak dapat membantu Anda mengejar benua pergi bersama. Di dalam ruangan, 2 tangan Giok Lin Ruyu meremas roknya dengan erat, dan daun telinga kecil muncul dengan sentuhan kemerahan, dan mata indah itu berkedip, seperti bunga teratai dengan kuncup. Pada saat yang sama, di keluarga Ya dari keluarga Yan, 2 surga abadi membawa orang ke istana, dan Gong Quan pergi, dan aroma pembuatan teh meresap di aula. Yan Zhen masih sangat ramah, melihat Qin Yichen, mau tak mau memberi isyarat sambil tersenyum. Qin Pil Master, tolong, jangan ditahan, duduk santai saja. Qin Yichen mengatupkan bibirnya, sedikit mengejutkan Yan Zhen, yang pertama benar-benar tidak terkendali, dan duduk langsung di samping. Mengekspresikan dengan acuh tak acuh, tanpa menghadapi ketegangan sekte abadi yang besar. Perilaku acuh tak acuh seperti itu sedikit mengejutkan Yan Zhen. Tentu saja, Yan Zhen tidak pernah membayangkan bahwa Heaven Immortal Peak seperti dia telah membunuh semua anak muda di depannya, apalagi duduk dengan tenang di hadapannya. Pelayan di samping memberi Qin Yichen secangkir teh harum, dan kemudian diam-diam mundur, dan yang terakhir menyesap dan tersenyum. Ini benar-benar teh yang enak. Yan Zhen mendengar ini, juga berkata sambil tersenyum, Alkimia Dao Surga dipilih seperti Tuan Qin Pil. Jika tuan muda ini tidak mengeluarkan harta harum yang dikumpulkan dari pemerintah, bukankah Tuan Qin Pil akan berpikir bahwa keluarga Yan saya adalah lalai? Sikap Yan Zhen sangat damai, dan dia tidak berbicara tentang menyendiri dan terpencil, yang membuat senyum Qin Yichen sedikit lebih banyak. Tuan muda baik. Saya dapat mengundang Qin ini untuk datang dan memberitahu, ini telah membuat Qin ini tersanjung. Setelah mereka berdua merasa malu, mereka melihat Yan Zhen meletakkan cangkir teh, dan berkata dengan santai, Qin Pil Master berada di atas Kuidou dan melewati semua jalan, seperti kuda hitam berlari, memukau kota, dan guru. Mungkin juga senang. Berhenti sejenak, Yan Zhen tersenyum lagi, saya hanya ingin tahu, jadi mengapa dia tidak datang menemui Qin Pil Master? Jika mau menghargai wajah, keluarga Yan saya akan diperlakukan dengan sopan. Bagaimanapun, mulut Yan Zhen sedikit terangkat, tetapi dia terus terang, tentu saja, saya juga ingin melihat, gaya guru seperti apa yang bisa dia ajarkan kepada master pilihan surga seperti Master Qin Pil. Qin Yichen memiliki senyum di wajahnya. Tetapi dia tahu dari lubuk hatinya bahwa Yan Zhen mengundangnya untuk tidak melakukan apapun selain menarik dan berteman dengan apa yang disebut guru di belakangnya. Dalam hal ini, Qin Yichen tidak merasa jijik, karena dia dapat memahami Yan Zhen sebagai tuan muda keluarga Yan. Namun, jika dia ingin melihat tuannya, Qin Yichen hanya bisa mengatakan bahwa dia menyesal. Lagi pula, dia tidak bisa lari kembali ke sekte abadi Yuan Surgawi karena permintaan Yan Zhen, dan mengundang Huang Fuyu untuk datang. Selain itu, meskipun Huang Fuzeng memiliki kebaikan padanya, tetapi sebenarnya bukan master dari Qin Yichen. Namun, sebelum dia datang, Qin Yichen telah lama memikirkan semua jenis kata, dan langsung tertawa. Tuan muda, tidak heran. Tuan, dia sangat menuntut Qin ini. Saya khawatir dia akan berada di benua daratan. Menunggu untuk melihat kinerja Qin ini. Oh, Yan Zhen kaget. Berapa banyak yang memiliki beberapa titik kekecewaan. Tetapi segera dia merasa lega. Karena Guru Qi telah memberitahunya bahwa dia dapat mengajar surga terpilih yang duduk di depannya. Sebanding. Dan harapan Qi Master terhadap Wang Sun dan Bai Xuan Xuan memang adalah ratu yang bertarung di benua surgawi. Adapun pertempuran benua api surgawi, untuk keduanya, itu hampir merupakan pemotongan. Namun, ketika Yan Zhen memikirkannya, Qin Yichen tidak bermaksud membuat adegan itu terlalu kaku, dan segera tersenyum dan berkata, setelah pertempuran, Qin ini ingin Tuan datang dan berterima kasih kepada Tuan Muda dan Tuan Yan. Lagi pula, kali ini juga dihitung sebagai Qin ini tidak diminta, menempati tempat di daratan api surgawi. Begitu kata ini keluar, lampu pompa Yan Zhen menjadi terang,
dan dia bisa melihat Tuan Qingyi setelah pertarungan ratu. Ini adalah berita bagus, dan dia tidak terburu-buru untuk sementara waktu. Terlebih lagi, ketika saatnya tiba, biarkan ayahnya maju, yaitu patriark keluarga Yan yang tinggal di Sekte Abadi dan Penatua Agung Tianyi. Itu lebih dari wajahnya sendiri. Dengan pemikiran ini, senyum Yan Zhen bahkan lebih tulus. Guru Qinpil bercanda. Kuota ini awalnya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kemampuan. Masih keberuntungan keluarga Yan saya yang benar-benar menarik Qinpil Master untuk datang bertarung. Terlebih lagi, Yan Yan adalah murid yang baik. Jadi menurut Qinpil Master, Yan Mou akan berkunjung lagi setelah pertempuran. Qin Yichen tersenyum dan mengangguk. Diam-diam berpikir bahwa Yan benar-benar sudah sangat tua. Tetapi karyanya sangat indah. Layak menjadi tuan muda keluarga Yan. Namun, dia sedikit bersalah pada Yan Zhen. Saya khawatir dalam hidupnya, dia tidak akan pernah melihat apa yang disebut gurunya. Qin Yichen sudah memikirkannya. Jika dia benar-benar dapat meminta pukulan besar dari Sekte Abadi Tian Mao untuk memperbaiki namanya, maka Yan Zhen akan tahu segalanya. Jika dia tidak bisa, maka dia tidak akan tinggal lebih lama. Jadi sekarang, tidak perlu membuatnya tidak menyenangkan. Setelah beberapa pembicaraan lagi, Qin Yichen tiba-tiba penasaran. Tuan muda, ngomong-ngomong, tidakkah akan ada hadiah untuk memenangkan pertempuran terakhir? Melihat Qin Yichen seperti ini, Yan Zhen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Qinpil Master terjamin. Hadiah Kuidou. Immortal Sect memiliki peraturan. Tidak akan pernah ada Qinpil Master dan lainnya. Ingin datang. Tunggu kapan Sekte Abadi bertemu ayahku. Ayahku juga akan memberikan hadiah Qinpil Master. Qin Yichen menyeringai. Tapi Yan Zhen menanyakan hal yang hampir sama. Dia tidak menanyakan informasi yang ingin dia ketahui. Segera, ekspresi Qin Yichen penasaran dan berkata, Tuan muda, mungkinkah melihat senyawa gemuruh dan kali ini ketika saya pergi ke daratan Tianli? Begitu kata ini keluar, Yan Zhen sedikit mengernyit, composite dan... Qin Yichen menundukkan kepalanya dan berkata, ya, Qin ini mendengar bahwa setengah tahun yang lalu, pada upacara Sekte Abadi Domain Bintang Shen Xiao, ada seseorang dan Master Pil Qin Yichen Qin saya dengan nama yang sama. Qidan. Namun, Yan Zhen bertanya, bukankah Master Pil Qin mendengar bahwa Master Pil Qin Yichen telah jatuh? Qin Yichen mendengar ini, berpura-pura menyesal. Tentu saja saya mendengar itu. Dikatakan bahwa dia mencuri upaya Sekte Abadi, Tuan Istana dan Tuan Susuxian, dan akhirnya bersalah atas Sekte Abadi oleh Dewa Abadi. Sekte, atau Master Sekte sendiri tembak dan bunuh dia.